Lagian nanti katanya ada LPS harus terwujud 25 April gitu ya. Ya. Kan masih terkendala tuh di RT RW dan kelurahan tertentu. Ya, kemarin karena kita mengadakan reses, Ya. jadi banyak juga laporan dari RT RW sama kita mempertanyakan tentang program LPS sekarang yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas DLHK. Kalau sampai sekarang belum tahu ya, konsep realnya mau dibuat seperti apa. Mereka harus menentukan sendiri tarifnya ke masyarakat. Nah, ini kan masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya mungkin yang nanti akan mengelola LPS ini ya, dan kebanyakan itu dari kalangan RT RW karena mereka selama ini yang memang sudah berkecimpung untuk mengurus LPS ini. Nah, kita berharap memang pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas DLHK itu bisa membuat LPS ini, karena memang kita harus masa transisi. Ya, akhir bulan Juni kita sudah putus kontrak dengan bukan putus kontrak, habis masa kontrak kita dengan pihak ketiga. Nah, maka Pemko memang harus mempersiapkan diri untuk memastikan pasca selesai kontrak ini Pemko sudah ready untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang akan selesai habis masa kontraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek TV. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast kali ini bersama Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bang Muhammad Isa. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Warahmatullah. Ini luar biasa. Udah lama janjinya, alhamdulillah bisa dikesibukan Pak Ketua. Ini Pak Ketua, ini mau ngulas sedikit lah Pak Ketua sampai terjun ke dunia politik ini gimana Ketua? Katanya kan dulu kan di bisnis itu kan, bisnis kuliner Ketua ya. Nah, terus sampai sesat di jalan yang benar nih kan. Ya, jadi kalau masuk di dunia politik ini itu sejak 98. Oh, lama. Ya. Kayak kita ikut dulu mulai deklarasi PKS waktu itu. Pertama kali berdiri. Transisi PK ke PKS ya? Pasca deklarasi PK. Oh, PK dulu ya, PK. Jadi 98 pasca reformasi kan semua partai politik bisa terbuka pada waktu. Nah, kita ikut sama teman-teman untuk membuka PKS deklarasi di Riau. Nah, sejak itu kita ikut berkiprah di politik. Hanya baru kemudian menjadi pengurus di tingkat dari ranting kemudian jadi ketua DPC. DPC itu tingkat kecamatan. Kecamatan sampai sekarang pengurus di tingkat kota. Jadi tidak pernah keluar tuh dari PKS, tidak pernah berhenti, memang jadi pengurus terus. Konsisten. Alhamdulillah. Ya, karena kita memang meyakini melalui jalur partai politik inilah kalau kita memang ingin membenahi negara ini gitu. Itu perjalanan di dalam dunia politik. Saya itu di keluarga beda-beda partai politiknya. Kalau bapak saya itu pendiri PKB di Riau, ya Pak Haji Hamid. Kemudian saudara saya ada juga yang di Golkar. Luar biasa nih. Kita ada juga yang di P3. Jadi di keluarga tuh politisi lah banyak. Damai-damai tapi ya, alhamdulillah. Ini perlu ditiru nih. Alhamdulillah. Terus kan sempat di bisnis tuh, bisnis kuliner itu.
Ya. Berapa lama sampai terjun langsung? Bisnis kuliner itu mulai 2009. 2009 berjalan selama 3 tahun. Buka apa waktu itu namanya? Ayam Penyet. Ya. Ayam Penyet, buka usaha selama 3 tahun. Kemudian diajak sama teman-teman ikut di dunia kontraktor. Ya, ikut jadi kontraktor. Terakhir berhenti di pemerintahan, kontraktor di pemerintahan. Setelah itu berhenti, masuk lebih fokus untuk menjadi kontraktor di perumahan. Nah, jadi bangun-bangun rumah segala macam ya. Waktu itu sudah proses pencalekan itu mulai dari 2009. 2009 ikut caleg provinsi Dapil Inhil. Ya. Kemudian baru 2014 caleg DPRD Kota Pekanbaru. Waktu itu sudah mulai suara terbanyak. Saya suara terbanyak ketiga pada waktu itu. Nah, kemudian kemarin kembali calon lagi di 2019 untuk periode 2019-2024. Tempat PAW ya? Ya, jadi waktu 2014 itu saya suara urut ketiga. Yang pertama itu Bu Rumdiani Dewi. Yang kemarin sempat juga menjadi anggota DPRD dari Demokrat. Ya, beliau pindah ya menjelang pemilu 2019. Beliau pindah dari PKS ke Demokrat. Harusnya PAW waktu itu Ustadz Sutrisno Badrun. Beliau itu suara terbanyak kedua. Tapi karena beliau saat itu sudah mulai fokus dengan pekerjaan yang lain, ya akhirnya beliau menyatakan tidak bersedia untuk menjadi PAW, maka saya ya suara ketiga lah yang diamanahkan untuk menjadi pengganti Bu Rumdiani pada waktu itu. Ini Pak Dewan, ini kan udah cukup, berarti udah 2,5 periode lah ya. Terus lihat Pekanbaru nih mana Pak Dewan, kan berarti pas zaman Pak Ayat juga mengalami juga kan? Mungkin ada masa transisi ini apa nak kira-kira, kan ada ya cuitan masyarakat yang kecewa lah gitu. Gimana kira-kira? Ya jadi kita memang melihat ada banyak sekali PR-PR kita hari ini di Kota Pekanbaru. Ya, terutama terkait masalah infrastruktur di tengah masyarakat. Jadi memang banyak sekali keluhan-keluhan di tengah masyarakat ini terkait kondisi infrastruktur kita, jalan dan drainase. Di mana-mana sekarang drainase kita ini banyak mampet, ini banyak yang tersumbat. Sedimen-sedimennya sudah lama tidak diangkat. Ada juga yang kalau di daerah Sukajadi, Pekanbaru Kota 50 itu jalur proyek IPAL yang ada sekarang itu. Dekat rumah ketua juga ya? Termasuk dekat lingkungan kita gitu ya. Nah itu sangat banyak menyisakan sedimen-sedimen sekarang di drainase, terjadi pendangkalan-pendangkalan, makanya di mana-mana sekarang selalu cepat terjadi banjir. Kemudian masalah pendidikan juga ya, pendidikan kita sekarang ini ya ini karena pengaruh kebijakan pusat juga yang membuat sekarang itu sistem zonasi, hingga banyak kekurangan kita untuk menyediakan ruang kelas bagi anak murid kita. Jadi ini mungkin sesuatu yang harus diperhatikan oleh pemerintah Pemko ke depan, ya, masalah infrastruktur ya, dan pendidikan di Kota Pekanbaru ini. Sedikit soal kan waktu mulai transisi kan parkir tuh langsung naik terus sekarang udah turun. Apa nggak ada, kan digejolak juga kan di masyarakat kan, ada juga yang komplain. Gimana itu Ketua? Terkait masalah parkir ini sampai sekarang masih ada laporan-laporan dari warga, oknum-oknum yang masih mengutip tarif parkir untuk motor itu 2.000, untuk mobil itu 3.000. Nah, jadi makanya kita selalu tegaskan bahwa itu sudah
pungli namanya, pungli, dan itu bisa dilaporkan. Oke. Nah, paling sederhana tentu melapor kepada pemerintah Kota Pekanbaru via Dinas Perhubungan, karena untuk urusan parkir itu gaweannya Dinas Perhubungan. Nah, jadi kita mintalah juga kepada masyarakat ya yang sekarang ini menjadi pekerja-pekerja juru parkir. Pertama, ikuti aturan ya, ikuti aturan agar mengutip biaya parkir itu sesuai aturan yang ada. Dan kepada masyarakat kita minta partisipasinya. Bila ada ya perilaku-perilaku dari juru parkir ya yang sedang bekerja pada hari ini tidak pada tempatnya, ya segera dilaporkan saja. Laporkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Perhubungan. Ya kalau tidak mungkin bisa lewat anggota dewan yang ada di lingkungan mereka masing-masing untuk bisa diproses ya, untuk bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Soal ini Ketua, parkir, soal sampah nih Ketua. Ya. Apalagi kan nanti katanya ada LPS harus terwujud 25 April gitu ya. Ya. Kan masih terkendala tuh di RT RW dan kelurahan tuh Ketua. Ya, kemarin karena kita mengadakan reses, jadi banyak juga laporan dari RT RW sama kita mempertanyakan tentang program LPS sekarang yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas DLHK. Kalau sampai sekarang belum tahu ya, konsep realnya mau dibuat seperti apa. Mereka harus menentukan sendiri tarifnya ke masyarakat. Nah, ini kan masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, khususnya mungkin yang nanti akan mengelola LPS ini ya, yang dan kebanyakan itu dari kalangan RT RW, karena mereka selama ini yang memang sudah berkecimpung untuk mengurus LPS ini. Nah, kita berharap memang pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas DLHK itu bisa membuat LPS ini, karena memang kita harus masa transisi. Ya, akhir bulan Juni kita sudah putus kontrak dengan bukan putus kontrak, habis masa kontrak kita dengan pihak ketiga. Nah, maka Pemko memang harus mempersiapkan diri untuk memastikan pasca selesai kontrak ini Pemko sudah ready untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang akan selesai habis masa kontraknya. Ya, ini kan karena penantian Adipura yang cukup lama nih Ketua. Ya, sudah lama sekali kita nunggu Adipura ini datang-datang. Terus Ketua, soal jalan bolong-bolong kan katanya sampai 180 titik, 1.800 titik. Kan masyarakat ini kan gerget lah gitu. Kapan di tempat kami? Padahal dia sudah bahkan tahunan katanya, puluhan tahun nggak diperhatikan gitu kan. Ya, itu dia akumulasi selama ini sudah bertahun-tahun, cukup lama. Infrastruktur kita ini infrastruktur di tengah masyarakat kita ini kurang mendapatkan perhatian ya. Makanya sekarang ini banyak sekali titik rusak jalan yang macam nggak di Pekanbaru katanya itu. Ya bagus sih kalau bilang macam nggak di Pekanbaru daripada dibilang Blobang kayak di Pekanbaru. Tapi itu mulai kita pemerintah kemarin kita terima laporannya, mereka sudah mulai mendata semua titik lubang itu. Hanya memang kita tidak bisa bergerak terlalu cepat per hari ini, karena ada instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. Jadi awal tahun kemarin ya, Januari kalau saya tidak salah, itu keluar instruksi Presiden agar semua kepala daerah melakukan efisiensi anggaran. Nah, dampak dari efisiensi anggaran ini tentu harus disusun ulang lagi anggaran kita yang ada. Imbas ke sana. Ya, karena kan kita proses ini tidak bisa langsung digunakan begitu saja. Ya, betul-betul. Langsung potong, langsung pakai tidak bisa. Harus dipotong dulu, dan ini pemotongannya kita dari DPR juga coba untuk mengawasi juga ya, agar memang pemotongan ini tepat sesuai dengan apa yang diinstruksikan.
Ya, karena kalau tidak tepat tentu harapan-harapan Presiden agar terjadi efisiensi yang positif terhadap anggaran kita itu tentu tidak tercapai. Karena bagi saya instruksi Presiden ini positif. Ya. Ingin agar anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting untuk kepentingan masyarakat itu dikurangi dan dialihkan kepada yang memang langsung berdampak kepada masyarakat. Ya, seperti mungkin ATK tulis kantor yang selama ini anggarannya cukup besar mungkin di berbagai instansi kita, itu kita coba kurangi dan kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan pembangunan di tengah masyarakat. Ketua, dan kebersihan. Terus saya tadi tersentuh juga soal zonasi itu, Ketua. Sekolah itu kan terkesan karena ada peminatan sekolah favorit, itu kan menjadi kendala sebetulnya kan. Nah, itu gimana, Ketua? Ya, ini kan kebijakan zonasi ini kebijakan pusat yang tiba-tiba ya menurut kita tiba-tiba itu langsung dipaksakan agar diterapkan di semua daerah. Nah, padahal sebenarnya kan dalam undang-undang kita dilarang, tidak boleh dalam pendidikan itu proses tiba-tiba. Ya, semuanya harus dimatangkan dulu, harus disiapkan dulu baru boleh diturunkan. Karena pendidikan ini kan bukan sesuatu yang bisa instan. Hasil pendidikan itu kita tahu kualitas sekolahnya setelah anak tamat SD. Kalau dari tamat SD baru tahu kualitas sekolahnya. Tamat SMP 3 tahun baru tahu kualitasnya. Nah, kalau yang tiba-tiba mendadak ini itu tentu kita tidak siap ya. Semua daerah mengalami hal yang sama ya, karena dari dulu pembangunan sarana pendidikan kita tidak pernah berbasis lingkungan, tidak pernah berbasis jarak rumah, ya kan. Nah, tapi di mana mungkin ada peluang kita memiliki lahan, baik itu yang dibeli sendiri oleh pemerintah ataupun banyak sekali yang dari hibah masyarakat bagi pemerintah untuk bangun sekolah, di situ baru kita membangun. Nah, tiba-tiba ada perubahan konsep zonasi, ya tentu ini sangat membingungkan bagi kita semua, tentunya bagi insan pendidikan yang terkait tentang penerimaan. Ya, memang seharusnya kita berharap ke depan itu pemerintah fokus dan pemerataan kualitas pendidikan. Ya, karena kualitas pendidikannya tidak merata, makanya orang sibuk cari sekolah sana sini. Kalau sekolah itu pendidikannya sudah merata, orang tidak payah lagi cari sekolah kemana-mana ya. Yang terdekat saja pasti orang akan milih yang terdekat. Tapi karena yang bagusnya yang jauh, sekolah favoritnya yang jauh-jauh lah gitu ya, demi mendapatkan kualitas pendidikan. Baik, Ketua, ini kan sempat heboh nih, Ketua. Ketua sempat menolak mobil dinas. Ini kan langka nih, Ketua. Gimana, Ketua? Ya, kemarin heboh berita ini kebetulan saya sedang melaksanakan umroh ya. Jadi memang kita tidak banyak melayani pertanyaan-pertanyaan via WhatsApp dan lain ya, karena kita memang lagi fokus saja ibadah. Ya, kita lagi fokus ibadah di sana, dan kondisi Mekah pada hari itu ya 10 hari terakhir itu memang padat sekali ya. Kredit ya. Ya juga mungkin abang lagi di sana juga ya. Kita ketemu. Alhamdulillah. Mobil dinas itu untuk yang DPRD ini ada 2 nih. Ada 2. Ada yang untuk DPRD yang heboh ini kan. Ada untuk DPRD, ada untuk wali kota. Nah, tapi mobil dinas untuk DPRD itu sudah dianggarkan pada APBDP tahun 2024. Ya. Jadi tahun 2024 itu sudah dianggarkan oleh DPRD untuk melakukan pembelian mobil dinas pimpinan DPRD. Jadi 5 unit mobil yang rencana dibelikan. Pimpinan semua ya? Ya, ada 1 untuk ketua DPRD, 3 untuk wakil, dan 1 untuk sekretariat DPRD. Jadi ada 5 mobil. Nah, itu sudah dianggarkan pada saat pembahasan APBD perubahan di 2024 itu periode yang lalu, periode 2019-2024 anggota dewan periode itu
Kemudian juga sekaligus pada waktu itu kita tidak jauh jaraknya 1-2 hari langsung mengesahkan APBD 2025 juga. 2025. Nah, untuk mobil pimpinan DPRD di sekretariat DPRD itu sudah dianggarkan karena memang secara aturan ini kita bicara tentang aturan ya. Mobil pimpinan DPRD yang lama dalam aturan itu setelah mereka selesai memakai mobil itu mereka berhak untuk lelang khusus bagi pimpinan DPRD itu. Itu harus aturan dari pusat, dari presiden. Ya, jadi kalau mereka sudah menjabat sebagai pimpinan, akhir masa jabatan mereka itu 4 tahun. Mereka gunakan 4 tahun. Itu mobil itu dilelang khusus untuk mereka. Jadi apa dia mau? Itu hak mereka, hak mereka. Jadi otomatis nanti yang mobil lama itu akan menjadi hak mereka, kawan-kawan yang menjadi pimpinan pada periode 2019-2024. Dan itu sekali seumur hidup lah bahasanya. Ya, jadi kalau misalnya dia kemarin jadi ketua DPRD atau jadi wakil ketua DPRD, selesai masa jabatan dia diberi hak lelang khusus. Besok ternyata dia jadi pimpinan DPRD lagi, dapat mungkin mobil dinas lagi, itu tidak boleh lagi dia dapat untuk lelang khusus. Nah, jadi mobil-mobil yang lama, pimpinan yang lama ini secara aturan ya dan etika kita tentu sama teman-teman itu hak bagi teman-teman DPRD pimpinan yang lama. Ya, jadi tinggal menunggu masa proses lelang mereka saja. Itu menjadi hak dari teman-teman itulah. Makanya mereka juga tentu harus menganggarkan untuk pimpinan yang di periode berikutnya, tentu mereka harus siapkan. Kan tidak mungkin nanti mobilnya dilelang kemudian diberikan kepada mereka, pimpinan yang berikutnya tidak punya kendaraan dinas. Makanya mereka menyiapkan. Jadi karena aturan memang begitu, mereka punya hak lelang khusus bagi mereka ini, maka mereka harus menyediakan juga mobil dinas untuk periode berikutnya. Maka dianggarkanlah di APBD P 2024 itu untuk 5 unit mobil tadi. Namun menjelang akhir 2024 ya kita melihat sudah mulai banyak informasi kita terima bahwa kita akan mengalami banyak tunda bayar. Pembayaran dari provinsi macet gitu ya. Pencapaian PAD kita juga tidak tercapai. Pada saat itu saya bersama 3 wakil yang lain itu bersepakat agar pengadaan mobil pimpinan DPRD ini ditunda, menunggu kondisi keuangan daerah kita baik. Ya, karena pada saat itu kita menilai kondisi keuangan daerah kita tidak baik. Kita sudah sepakat. Nah, begitu kita sepakat waktu itu di Jakarta, waktu kami sama-sama ikut adeksi, kita sampaikan kepada sekretariat, Pak Sekwan, kita ingin pengadaan mobil pimpinan DPRD dibatalkan. Kita sudah sepakat ini semua pimpinan berempat. Kemudian dijawab sama Pak Sekwan via WhatsApp-nya bahwa untuk pengadaan mobil wakil ketua DPRD yang 3 unit, kemudian 1 unit untuk sekretariat DPRD itu tidak bisa lagi dibatalkan prosesnya karena sudah dipesan. Yang bisa dibatalkan satu-satunya untuk ketua DPRD. Nah, maka waktu itu saya katakan sudah berarti yang dibatalkan saja yang punya ketua DPRD. Ya, kita nunggu perkembangan ekonomi yang lain karena proses yang 4 unit ini sudah berjalan ya, sudah dipesan. Dan itu saya sampaikan kepada saat itu PJ Wali Kota Pak Roni. Beliau setuju, ya beliau sampaikan terima kasih ya karena memang kondisi per hari itu Wali Kota juga pusing gitu memikirkan anggaran di ujung tahun itu memang karena tadi ya termasuk diantaranya dana dari provinsi yang kita tunggu-tunggu ternyata tidak turun juga. Gitu. Terus ketua pakai mobil apa ketua? Nah sekarang itu saya masih dalam tanda kutip minjam mobil. Ya. Punya mobil pimpinan yang lama. Ya menunggu masa lelangnya lah ya. Nanti kalau sudah dilelang tentu kita serahkan kepada pimpinan yang berhak untuk pimpinan lama yang berhak untuk mobil itu.
Jadi itu kita pakai. Ya. Nah, terakhir kita dengarkan informasi kemarin setelah pulang umroh, kita dapatkan informasi bahwa anggaran untuk mobil ketua DPRD itu juga dimasukkan di APBD 2025, dimasukkan kembali karena kemarin kita batalkan. Nah, maka saya kemarin menyampaikan kita batalkan saja karena kondisi keuangan kita per hari ini memang belum stabil. Ya, mulai dari pertama besarnya tunda bayar yang kita miliki pada hari ini, kemudian memang perkembangan ekonomi dunia sekarang ini kan tidak baik-baik saja ya, pasti akan berdampak kepada kita yang di Pekanbaru. Maka kita berpikir ya sudah, kita sebaiknya mungkin tunda saja dulu atau kita batalkan saja untuk pengadaan mobil ketua DPRD. Maka kemarin rapat perdana kali kita dengan rapat banggar ya, karena kita kan tidak bisa ngomong-ngomong gitu aja, membatalkan anggaran itu harus pakai rapat gitu ya. Makanya kemarin kita rapat efisiensi anggaran bersama Badan Anggaran dengan TAPD Kota Pekanbaru. Di situ kita sampaikan agar pengadaan mobil dinas ketua DPRD itu dicoret saja gitu. Baik Ketua, terima kasih Ketua. Baik, alhamdulillah Ketua, ini sudah cukup panjang Ketua. Mungkin closing statement Ketua, ada pesan buat warga Pekanbaru, silakan Ketua. Ya, kita berharap kepada semua masyarakat Kota Pekanbaru, kita bersama-sama ya mendukung proses pembangunan di Kota Pekanbaru ini. Kita sadar ada banyak PR-PR yang besar di tengah masyarakat kita, baik masalah banjir, masalah sampah, kemudian yang paling terasa itu juga termasuk sisa permasalahan parkir mungkin masih ada yang menjadi laporan dari masyarakat. Ini tentu sesuatu proses yang tidak mudah dikerjakan begitu saja, diselesaikan dalam waktu yang singkat ya, karena ini memang secara anggaran besar, secara aktivitas juga melibatkan jumlah SDM yang besar, tentu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Apalagi kita dengan di pemerintahan itu proses penganggaran juga membutuhkan waktu. Jadi mungkin akan ada sedikit terasa mungkin lambat bagi masyarakat ya, seperti hari ini kita belum bisa melakukan pembangunan secara optimal karena anggaran kita belum bisa digunakan secara baik. Jadi sekali lagi kami minta kepada masyarakat Kota Pekanbaru, sama-sama kita dukung proses pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru ini dengan baik, karena kota ini kota kita bersama. Terima kasih Ketua. Ya. Baik Sobat Geomagic TV, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.